wabarakatuh anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Isa Apres Setiawati dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Anak-anak semuanya, bagaimana? Masih semangat untuk belajar? Tentunya masih dong, apalagi dengan pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang struktur teks deskripsi. Dalam struktur teks deskripsi terdapat dua bagian. Bagian yang pertama disebut dengan identifikasi atau gambaran umum. Bagian yang kedua disebut dengan deskripsi bagian. Nah, apa itu deskripsi bagian dan identifikasi? Yuk kita bahas satu-satu. Deskripsi mengidentifikasi atau gambaran umum adalah itu bagian pendahuluan dalam teks deskripsi. Isinya apa saja? Isinya satu, bisa berisi nama, tempat atau objek yang akan kita deskripsikan. Yang kedua, bisa berisi tentang lokasi objek tersebut. Atau yang ketiga, bisa berisi tentang sejarah objek tersebut. Contohnya, sekarang Bu Isa sedang berada di kali ini. Ini adalah sungai atau kata disebut kali. Ini adalah Sungai Blimbing. Nah, kita bisa menyebutkan namanya. Oh, namanya Sungai Blimbing. Tempatnya di mana? Oh, tempatnya di Desa Blimbing, daerah Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Nah, atau sejarahnya. Nah, kita bisa ceritakan sejarahnya. Sejarahnya bagaimana? Nah, sejarahnya, nama tempat, terus lokasi itu disebut dengan identifikasi atau disebut dengan gambaran umum. Paham dulu sini? Oke, sekarang kita yang kedua. Untuk yang kedua disebut adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang, tadi kan objeknya sudah kita tentukan. Nah, kemudian dari objek-objek tersebut pasti ada bagian-bagian yang akan kita ceritakan. Nah, bagian-bagian yang kita ceritakan inilah yang disebut dengan deskripsi bagian. Ini berdasarkan subjektivitas atau pandangan kita sebagai penulis. Nah, contohnya di sungai ini ada yang namanya bebatuan. Nah, kita bisa memberikan tulisan kita, ulasan kita, pandangan kita terhadap sungainya, keindahannya pada batuan-batuan yang ada di sungai ini. Itu batuannya, misalnya kita bisa ceritakan tentang aliran airnya. Oh, airnya masih jernih. Nah, kita bisa juga ceritakan misalnya masih banyak pohon-pohonan. Nah, pohon-pohonan. Nah, pohon-pohon itu semua bisa kita ceritakan. Bagian-bagian dari sungai ini bisa kita jadikan adalah deskripsi bagian. Nah, kalian paham dulu semuanya. Nah, itu tadi cerita bisa tentang cara mendeskripsikan struktur teks deskripsi bagaimana. Nah, paham dulu? Kalau sudah paham, yuk kita lihat contoh teks deskripsi. Nah, sekarang kita perhatikan contoh pesona Pantai Senggigi. Ya kan? Pesona Pantai Senggigi pada teks deskripsi tersebut berisi 4 paragraf. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu struktur teksnya. Paragraf pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Ada kata seperti Nusa Tenggara Barat. Ini berarti menunjukkan lokasi, alamat, tempat Pantai Senggigi itu berada. Kalau menunjukkan tempat, lokasi Pantai Senggigi itu berada, berarti ini adalah termasuk dalam identifikasi atau gambaran umum. Sekarang kita ke paragraf kedua. Pada paragraf kedua, kita lihat pada kalimat pertama, memasuki bibir Pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut karena mengelus kulit. Di sini
Kita tahu pada paragraf kedua berbicara tentang isinya adalah keindahan pada bibir pantai Senggigi. Nah, berarti sudah memasuki bagian-bagian dari objek tersebut. Objeknya apa? Bagian-bagian objek tersebut yaitu pada bibir pantai diceritakan keindahannya. Oh, pada bibir pantai udaranya lembut, ya, terus ombaknya tenang, dan pantai Senggigi pesonanya benar-benar seperti lukisan di kanvas alam. Itu pada isi paragraf kedua. Kalau sudah bercerita tentang bagian-bagiannya, berarti ini masuk pada deskripsi bagian. Sekarang kita ke paragraf ketiga ya. Pemandangan bawah laut Pak Senggigi juga tidak kalah mempesona. Terumbu karangnya yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Jadi pada paragraf ketiga ini diceritakan tentang pemandangan atau keindahan alam yang ada di bawah laut Senggigi. Nah, kalau sudah bicara tentang keindahan alam bawah lautnya, berarti ini adalah bagian-bagian dari objek laut Senggigi, yaitu keindahan di bawah lautnya. Berarti paragraf ketiga termasuk dalam deskripsi bagian. Sekarang kita ke paragraf yang keempat. Nah, pada paragraf keempat ini perhatikan. Di sini ada kata-kata, selain pemandangan bawah laut, terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Nah, pada pantai selain bibir pantai Senggigi, terdapat pura kecil yang bernama Batu Bolong. Berarti di sini selain keindahan pantai Senggigi yang digambarkan, juga digambarkan di pantai tersebut atau di laut tersebut terdapat sebuah pura yang begitu indah yang bernama Batu Bolong. Nah, ini masih pada bagian-bagian objek yang diceritakan. Nah, berarti paragraf keempat pun masih termasuk dalam deskripsi bagian. Pada dari paragraf 1 dan keempat itu anak-anak semua, maka kita dapat mengisi tabel struktur isi teks. Nah, ditanyakan judul, maka kita isi teksnya adalah Pesona Pantai Senggigi. Paragraf 1, isi teksnya yaitu menunjukkan lokasi tempat Pantai Senggigi. Berarti struktur teksnya adalah identifikasi atau gambaran umum. Paragraf kedua, berisi tentang menggambarkan keindahan bibir pantai. Berarti termasuk deskripsi bagian. Sekarang paragraf ketiga, menggambarkan keindahan bawah laut, berarti termasuk deskripsi bagian juga. Dan paragraf yang keempat atau paragraf terakhir, menggambarkan keindahan Pura Batu Bolong, termasuk deskripsi bagian. Nah, tadi kita sudah mencari tahu cara menentukan struktur isi teks deskripsi. Dari paragraf 1. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah paham kan apa itu struktur teks deskripsi? Nah, sekarang kalian bisa mempelajari struktur teks deskripsi tersebut agar kalian menjadi anak yang pintar, anak rajin, dan anak giat. Yuk, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.